Dan ada 4 tipikal orang, ya, 4 tipikal orang bila dihubungkan dengan aturan yang Allah dan Rasul sudah buat itu. 1, ada yang ikut aturan. Maka orang seperti ini kata Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Al-Baqarah 185. Allah menginginkan kemudahan, tidak menghendaki kesulitan dalam hidupmu. Ya. Maka dibuat aturan, yang ikut aturan Allah pasti mudah hidupnya. Ya, pasti mudah hidupnya. Ya. Rizkinya mudah, hidupnya mudah, nyaman, enak. Ya. 1, ada yang ikut aturan. Yang kedua, ada yang keluar aturan. Ya. Ini pasti repot. Pasti repot. Di awal-awal seperti menyenangkan, ujung-ujungnya repot. Allah bilang, jujur, jangan berdusta. Kalau dusta celaka. Wailul lil mukadzibin. Celaka bagi para pendusta. Dia keluar aturan, dia berdusta. Awal-awal memang nikmat. Besok. Ya. Pak, ini amplop siapa ya? Maaf Pak, ini amplop memang ini khusus Pak, anggaran tertentu, tidak ada kaitan dengan proyek ini. Padahal ada kaitan dengan proyek, dia sisihkan untuk kepentingan pribadinya. Bohong. Saat itu merasakan enak dapat tambahan, besok-besok dikejar-kejar sama aparat kepolisian. Ya. Celaka. Wail, itu sudah keluar aturan pasti celaka. Ya. Subhanallah. Jadi ada orang kedua keluar aturan. Yang ketiga bikin aturan sendiri. Dikasih aturan, dia bikin aturan sendiri. Subhanallah. Kalau sakit, dibuat ketentuan. Sakit pertama, kalau biasa-biasa saja, ya subhanallah, ikhtiarnya pergi ke dokter. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sakit, tolong doakan saya. Kata Nabi, idhab ila tabib, pergi ke dokter. Ini orang pintar sekali. Kata orang ini, ya Rasulullah, Anda kan Nabi Rasul, angkat tangan Anda, Allah kan maha menyembuhkan, nanti Allah sembuhkan saya. Cerdas ya? Tapi subhanallah, Nabi harus lebih cerdas, dapat bimbingan dari wahyu. Pergilah ke dokter, karena kesembuhan yang telah Allah tetapkan dititipkan di tangan para dokter. Masya Allah, pergi ke dokter. Ya. Itu rumus pertama. Nanti kalau dokter sudah pada hand up, ya, angkat tangan, tidak mampu menyembuhkan, itu tandanya Allah ingin langsung menyembuhkan tanpa turut campur makhluk yang ada. Maka kaidahnya akan berubah nanti, ya, dari kaidah biasa kepada kaidah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Itu aturan yang menyembuhkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda sakit, perginya ke dokter. Ya. Cuma ada manusia bikin aturan sendiri. Sakit, pergi ke dukun. Ya. Dukun nggak bisa, pergi ke paranormal. Dirinya pun sudah nggak normal. Makanya disebut paranormal, karena nggak normal. Ya. Tapi didatangi juga gitu, bikin aturan sendiri. Karena itu jadi lebih sulit hidupnya. Ya. Doa, minta pada Allah, kan sederhana. Ya. Doa, nggak bayar, nggak ada macam-macam, Masya Allah, gampang sebetulnya. Ada kekeringan, sekarang kan banyak kekeringan ya. Banyak kekeringan. Dikasih rumus, subhanallah, dikasih rumus yang tidak perlu pakai biaya. Meluangkan waktu, itu pun berpahala juga. Dunianya dapat, akhiratnya melimpah. Ya. Dikasihlah salat istisqa. Masya Allah, tinggal minta, memohon kepada Allah. Salat, mengangkat tangan, mohon pada Allah. Subhanallah, manusia tidak bikin aturan sendiri. Digarami saja. Orang garamin sayur, dia garamin awan. Cari biaya miliaran, terbang pakai pesawat. Kalau Allah tidak berkehendak, ya sudah. Ya. Ayo silahkan, berapa biaya yang mau kamu kumpulkan, tenaga yang kamu kumpulkan, silahkan aja. Ya. Yang ini hujan, bikin kering lagi di sana. Sana hujan, bikin kering lagi di sana. Mau sampai kapan? Ya. Dikasih yang gratis, tinggal muncul. Cuma manusia bikin aturan sendiri, ya susah hidupnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada orang nggak mau diatur. Allah bikin aturan, dia nggak mau diatur. Ya, Masya Allah, ini yang luar biasa. Inilah yang fasik. Fasik itu keluar dari aturan, menyimpang, tidak mau diatur dia. Ya, tidak mau diatur. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dari ayat yang pertama ini, ya, mari kita evaluasi sampai dengan hari ini subuh. Dari ayatnya memang sederhana, singkat, padat, cuma 1 ayat. Tapi meminta kita untuk melihat, sudahkah sampai hari ini taat pada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ketaatan kita apakah selalu ragu atau sudah melahirkan keyakinan yang paripurna. Ya. Yang ketiga, pelajari aturan-aturan Allah terkait kehidupan kita. Aturan salat, aturan muamalah, ya, aturan beraktivitas, aturan berumah tangga. Pelajari itu supaya mendapatkan kemudahan. Biasanya kesulitan didapatkan karena kita belum mengenal aturan Allah dan Rasulnya.